sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Mungkin pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Hapsari selaku moderator di acara webinar siang hari ini, dan selamat datang kembali di acara Doorstop. Di siang hari ini, Doorstop membawakan tema yakni inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Dan sebelum memulai acara siang hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan bahwa acara ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Setelah sesi pembukaan ini, saya selaku moderator akan memberikan waktu dan tempat masing-masing 45 menit untuk para pembicara menyampaikan materi. Dimohon dalam sesi ini partisipan tidak diperkenankan menghidupkan mikrofon demi kelancaran acara kita nanti. Dan apabila Bapak atau Ibu partisipan ingin menanyakan terkait materi yang disampaikan, bisa menulis pertanyaan di kolom Q&A dari fitur platform Zoom ini. Jangan lupa juga untuk menyatakan kepada siapa pertanyaan tersebut akan disampaikan. Kemudian, moderator akan memilih dan membacakan pertanyaannya. Dan tidak lupa juga, saya menginformasikan bahwasanya di akhir acara, saya akan mengumumkan 3 pemenang dari blog competitions yang sudah kita lakukan kurang lebih sebulan ke belakang. Dan untuk seluruh partisipan yang sudah mengikuti webinar siang hari ini, akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian, untuk pemenang yang berkesempatan mendapatkan hadiah berupa e-wallet, akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Jadi dimohon Bapak atau Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit gambaran terkait pembicara kita siang hari ini. Untuk pembicara kami yang pertama, ada Bapak Arif Rahman selaku BIM Manager Smart Infrastruktur Teknologi PT PP Persero. Bapak Arif ini sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang smart constructions, engineering project, dan beberapa aspek yang berhubungan dengan troubleshooting BIM atau Building Information Modeling. Kemudian untuk pembicara kita yang kedua, ada Bapak Wisnu Haryadi selaku Business Development PT Widya Matador Inovasi, sebuah startup dengan fokus pengembangan di bidang teknologi IoT. Untuk mengenal lebih dalam, video berikut sedikit memberikan gambaran terkait PT Widya Matador Inovasi. Widya Matador Inovasi merupakan perusahaan teknologi dengan fokus utama mengembangkan produk berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Selaras dengan namanya, Widya Matador berinovasi menciptakan device serta solusi guna memudahkan berbagai kegiatan bisnis. Widya Matador saat ini telah mengembangkan 2 device untuk memudahkan pemantauan serta pengoperasian aktivitas bisnis, baik pertambangan, konstruksi, logistik, bahkan pendidikan, serta masih banyak lainnya yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu. Matador Tracker, device yang pertama kami memiliki kemampuan tak hanya untuk melacak lokasi, namun juga dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan klien. Berbagai sensor yang dapat ditambahkan pada device ini akan memudahkan pemantauan operasional kendaraan dari jarak jauh. Didukung dengan dashboard monitoring, Matador Tracker mampu memberikan berbagai diagnostik serta suggestion untuk pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan hal tersebut, diharapkan operasional dapat menjadi lebih maksimal, pendapatan pun akan ikut meningkat. Tak berhenti sampai di situ, saat ini kami sedang menyiapkan salah satu inovasi yakni Matador Glass. Matador Glass merupakan sebuah kacamata pintar di mana pengguna dapat menayangkan apa saja yang ada di hadapan matanya secara real-time melalui laman telekonferensi yang sudah disediakan oleh Matador Glass. Semua solusi yang ditawarkan Widya Matador menjawab efek dari pandemi di mana adanya keterbatasan kontak serta komunikasi tatap muka. Untuk itu, Matador Tracker dan Matador Glass dapat menjadi pilihannya. Melalui teknologi IoT, pengguna dapat saling terhubung dan diskusi dengan lebih praktis. Kami tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Kedepannya, kami ingin terus memberikan kontribusi positif demi kemajuan bangsa ini. Inovasi dedikasi serta kemampuan yang kami miliki tak lepas untuk kemudahan berbagai aktivitas bisnis di era sekarang. Widya Matador memberi solusi melalui teknologi.
Baik, itu tadi gambaran mengenai PT Widya Matador Informasi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih mengundang Bapak Arif Rahman untuk membagikan beberapa insight dan juga pengalaman beliau nih bersama PT PP Persero dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia, tentunya melalui teknologi. Selamat siang Pak Arif. Siang Bu Hapsari. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak sekali lagi untuk waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami siang hari ini Pak. Oke, sama-sama. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin Hapsari juga sudah membaca sekilas mengenai materi dari Pak Wisnu. Jadi hopefully nanti bisa memberikan banyak insight buat teman-teman yang memang berkecimpung nih di dunia construction maupun teknologi seperti itu. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi Pak Arif, saya sedikit mengingatkan buat teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan terkait pemaparan materi dari kedua pembicara, nanti bisa dituliskan di kolom Q&A yang ada di fitur Zoom ini, dan nanti di sesi Q&A setelah kedua pemateri memaparkan materinya akan saya bacakan untuk pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena sepertinya Pak Arif sudah sangat siap nih untuk memaparkan materinya, mungkin waktu dan tempat langsung kami serahkan ke Pak Arif ya Pak. Oke, terima kasih Bu Widya. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini saya dikasih kesempatan untuk memaparkan terkait dengan seperti apa inovasi teknologi infrastruktur strategis yang dilakukan oleh PT PP. Mungkin sebelumnya saya sedikit cerita ya. Jadi saya sebenarnya bergabung dengan PT PP itu baru sejak tahun 2015. Sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan di luar negeri juga, mulai di Malaysia, Timur Tengah, Arab Saudi, UAE, Qatar dan beberapa negara di mana proyek kami itu dijalankan. Kemudian itu saya bergabung ke Autodesk Asia Pasifik di Singapura selama 2 tahun. Lalu saya dapat kesempatan bergabung dengan PT PP Persero sejak tahun 2015 hingga saat ini. Jadi sebagian besar pengalaman saya itu di bidang BIM, Smart Construction, Engineering, dan CAD teknologi di dalamnya. Jadi ada beberapa agenda yang ingin saya paparkan di sini, mulai dari seperti apa sih, mungkin saya perkenalan profilnya PT PP dulu, peran dan tantangan PT PP dalam pembangunan infrastruktur, tren teknologi, kemudian yang lagi tren sekarang adalah connected construction era dan smart construction. Jadi milestone PT PP ini, PT PP ini berdiri sejak tahun 1953. Kemudian 2010 kita IPO menjadi perusahaan publik, kemudian kita juga membentuk beberapa unit usaha dan anak perusahaan. Di tahun 2015 itu PP Property itu juga IPO, kemudian disusul 2017 PPRE atau PP Presisi ini juga IPO, hingga saat ini alhamdulillah kita sudah bisa melewati era di peak session pandemi, sehingga ke depan berangsur-angsur diharapkan proses bisnis yang ada baik itu di lingkup nasional ataupun regional dan lokal itu akan kembali normal seperti sedia kala. Kemudian juga sejak terkait dengan BIM sendiri, sejak Desember 2020 kita sudah resmi tersertifikasi ISO 19650, di mana ISO ini adalah standar global untuk implementasi BIM. Jadi kita tidak ingin implementasi BIM itu hanya lingkungan internal kita, istilahnya itu maunya kita sendiri, tapi kita punya standar global yang kita ikutin di sini. Oleh karena itu kita mensertifikasi dari implementasi BIM kita itu dengan ISO 19650. Kemudian juga milestone PT PP sejak saya bergabung hingga saat ini 2015-2016 mulai membentuk organisasi BIM, kita lakukan beberapa pilot project BIM. 2017-2018 kita melakukan lompatan besar dengan mengadakan Digital Construction Day yang pertama, sehingga awareness BIM ini
istilahnya itu tumbuh dan meledak pada saat itu, sehingga hampir semua stakeholder itu mulai aware tentang BIM, sedikit demi sedikit itu mulai mengimplementasikan BIM dan konstruksi digital di dalamnya. Juga kita mensupport Kementerian PUPR itu untuk membentuk roadmap BIM nasional. Kemudian juga kita sejak tahun 2018 sudah memandatorikan implementasi BIM untuk setiap proyek-proyek yang baru dimulai sejak tahun 2018 hingga saat ini. Kemudian juga 2019 kita mengadakan DCD yang kedua. Kita mengadakan global agreement dengan beberapa vendor dalam dan luar negeri untuk mengenhance dan mensolidkan dari implementasi BIM kita. Hingga 2020 kita resmi tersertifikasi ISO 19650. Kita juga memenangkan beberapa award. Sebenarnya award itu udah banyak yang kita dapatkan sejak awal 2016 hingga saat ini. Cuman yang kita highlight di sini adalah ISA Excellent, itu levelnya global implementasi BIM, dan Tekla BIM Award Indonesia. Kemudian ini deskripsi seperti apa sih gegap gempitanya Digital Construction Day kita sejak tahun 2017-2019 yang ini membangun dan rise up dari awareness dari BIM itu sendiri, baik itu levelnya di stakeholder konstruksi, stakeholder lainnya penunjang dari konstruksi itu sendiri, baik itu levelnya kontraktor, owner, perencana, subkon, dan segala macamnya. Kemudian juga beberapa award yang kita terima ini yaitu hasil kolaborasi dan kerjasama kita, baik itu di level proyek, divisi hingga pusat, bagaimana kita mensolidkan implementasi BIM ini sehingga mendapat penghargaan juga dari dalam dan luar negeri. Kemudian kita juga sebagai pelaku industri konstruksi nasional, yang dimana kita itu BUMN konstruksi, kita juga melaksanakan beberapa proyek strategis nasional, beberapa proyek strategis sesuai yang diamanahkan ke kita itu kita lakukan, kita optimalkan, dan kita jaga schedule-nya itu supaya selalu biaya, mutu, dan waktunya itu selalu terjaga. Kemudian ini deskripsi dari beberapa proyek kita. Sebenarnya ada banyak, cuman mungkin kalau dijelaskan satu persatu mungkin akan makan waktu banyak. Ini beberapa yang saya highlight yang proyek konstruksi nasional itu di bidang infrastruktur, karena tadinya kita diminta meng-highlight di bidang infrastruktur. Jadi seperti pematangan lahan ke ITB Batang, kemudian tol Semarang Demak, Bandara Ngurah Rai, ada beberapa bandara lainnya, termasuk yang salah satu yang terbesar kemarin adalah YIA, Yogyakarta International Airport, kemudian KIK Mandalika, termasuk di dalamnya itu untuk road tracknya Mandalika juga, dan beberapa kawasan infrastruktur lainnya. Jadi ada dua divisi yang menangani di kita itu. Divisi 1 infrastruktur 1 itu khusus untuk pekerjaan jalan dan jembatan, dan divisi infrastruktur 2 khusus non jalan dan jembatan. Kemudian juga kita berkecimpung dan involve di bidang proyek-proyek EPC juga, energi juga, beberapa proyek besar baik itu dari PLN ataupun BUMN dan swasta kita kerjakan, di mana kita sangat mengutilisasi teknologi dalam pekerjaan proyek-proyek ini, karena ya tanpa teknologi itu target biaya mutu waktunya itu akan sulit tercapai. Jadi highlight dari proyek kita, contohnya yang salah satu yang terbesar itu RDMP Balikpapan, di mana ini kompleksitasnya itu juga sangat tinggi, melibatkan beberapa stakeholder di dalamnya, dan tingkat safety, tingkat quality itu juga dituntut sangat tinggi dari ownernya juga. Lalu yang dekat di sini adalah PLTD Senayan 100 MW. Di sini juga kita melaksanakan konstruksi digital yang itu juga sangat dihargai dari pihak ownernya, dalam hal ini PLN.
Nah, sebelum saya masuk tentang insight terkait dengan apa sih teknologi infrastruktur smart construction atau konstruksi digital yang kita terapkan, mungkin kita bisa tilik dulu seperti apa sih challenge dan tantangannya. Karena ini yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan smart infrastruktur, smart construction, dan teknologi-teknologi lainnya untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi yang pertama itu adalah low productivity in construction. Jadi produktivitas di konstruksi itu memang sangat rendah dibandingkan bidang-bidang lainnya. Ya, jadi di bidang mungkin kita bisa compare kayak dengan IT, banking, kemudian hospitality services dan segala macamnya, itu kita yang paling rendah. Jadi kalau contoh simpelnya di bidang manufaktur, pihak manufaktur kayak perusahaan misalnya mobil, itu tiap tahun mereka bisa berinovasi secara bebas karena produk yang mereka hasilkan itu mereka kontrol sendiri, mereka standardize sendiri. Tetapi di konstruksi, standarisasi dan regulasi itu diatur dengan ketat oleh peraturan-peraturan regulasi baik itu dari pusat hingga daerah, sehingga tingkat agility dari inovasi itu juga nggak sebebas di bidang-bidang lainnya. Ini yang juga menghambat dari produktivitas kita. Tetapi di lain hal, kita juga beberapa tahun ini melihat perkembangan yang sangat positif, di mana dengan masifnya teknologi, kemudian masifnya istilahnya itu teknologi yang terkini seperti cloud dan segala macamnya, itu juga sangat membantu akselerasi dari pekerjaan konstruksi dan membantu kita juga survive di era pandemi tadi. Karena ya kayak cloud construction itu kita dengan teknologi itu bisa membatasi interaksi antara satu pihak dan pihak lainnya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat tadi, banyak item yang menyebabkan produktivitas itu stagnan atau bahkan cenderung rendah dibandingkan bidang-bidang lainnya. Jadi kalau ada sampel dari MIT, misalnya di pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu adalah rework, kemudian waiting for material, waiting for information, dan segala macamnya. Ini yang menjadi gap-gap dari banyaknya bottleneck di bidang produktivitas di konstruksi. Jadi bukan secara internal saja, tetapi secara eksternal ini menyebabkan produktivitas konstruksi itu nggak bisa maksimal karena juga tergantung dengan pihak-pihak lain yang melakukan kolaborasi dalam bidang konstruksi itu tadi. Nah, kalau kita lihat di sisi koordinasi dan kolaborasi, di sebelah kiri katakanlah ada suatu gambar kerja shop drawing yang koordinasi di dalamnya ada struktur, ada arsitek, ada mechanical, electrical, instrumen dan segala macamnya. Itu kalau kita gabung, jangankan orang awam, engineer yang berpengalaman pun itu akan makan waktu sangat panjang untuk mengerti apa sih data di balik ini, apa data di balik shop drawing ini. Tetapi misalnya itu kita jadikan dalam bentuk digital, 3D, nah semua pihak baik itu yang sifatnya teknis ataupun non teknis itu bisa mengerti secara eksplisit proses ini itu seperti apa, item yang terbangun itu akan jadi bagaimana. Nah, itu bisa kita mengerti. Oleh karena itu sangat penting untuk mentransformasi proses pekerjaan-pekerjaan atau mendigitalisasi proses pekerjaan-pekerjaan di konstruksi itu menjadi lebih digitalized sehingga lebih mudah dimengerti baik itu oleh stakeholder yang sifatnya teknis ataupun non teknis ya, sehingga interpretasi terhadap pekerjaan tersebut itu sama, interpretasi terhadap prosesnya juga sama. Lalu di konstruksi kita mengenal yang namanya change order. Change order ini atau variation order adalah perubahan-perubahan dari istilahnya simpelnya perubahan-perubahan yang terjadi dari kontrak aslinya. Karena apa? Karena di konstruksi itu nggak seperti di manufaktur. Di konstruksi itu bisa jadi parameter-parameter yang akan kita kerjakan itu mungkin data dari beberapa tahun yang lalu atau kolaborasi yang belum dilakukan secara
integrated antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga pada saat akan kita produksi atau kita konstruk di lapangan itu nggak sesuai dengan desain yang ada, sehingga harus dilakukan perubahan-perubahan yang impact-nya itu terhadap biaya, volume, scope, waktu pekerjaan dan segala macamnya. Nah, ini yang banyak pihak sebenarnya yang mengakibatkan perubahan-perubahan ini tadi, tapi ya karena memang kondisinya itu nggak bisa seideal katakanlah seperti manufaktur, ya perubahan-perubahan ini tetap akan terjadi di bidang konstruksi, dan ini memang yang harus kita hadapi sebagai suatu tantangan. Nah, kemudian juga terkait dengan komunikasi. Jadi komunikasi di industri konstruksi itu memang istilahnya itu sangat istilahnya itu terpisah. Jadi mulai dari fase konsep desain, fase engineering, fase produksi lapangan itu masing-masing lebih banyak silonya. Nah, ini yang mulai ingin diintegrasikan, dan ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini, dan dengan adanya teknologi terkini seperti cloud itu sangat membantu sekali untuk menutup gap dari komunikasi yang ada. Lalu terkait dengan lack of teknologi, jadi memang di konstruksi itu karena full regulated, kemudian stakeholder yang terlibat itu banyak, sehingga teknologi yang diterapkan itu nggak bisa semasif atau sebebas bidang-bidang lainnya. Ya, dibandingkan misalnya produksi mobil 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu mungkin sangat berbeda sekali. Ya, atau teknologi komunikasi 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu berbeda sekali. Tetapi di konstruksi mungkin teknologi konstruksi 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu nggak jauh berbeda, mungkin bedanya hanya sekitar 10-20% aja. Ya, karena di teknologi konstruksi itu serba diatur regulasinya, serba diatur standarisasinya, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tadi itu inovasinya itu nggak sebebas yang ada di bidang-bidang lainnya. Kemudian juga lack of manpower quality. Jadi memang kecenderungan di industri konstruksi, kecenderungan tenaga muda terlibat dan masuk ke industri konstruksi itu makin lama makin menurun, sehingga terjadilah penuaan di bidang manpower di industri konstruksi. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi secara global. Ya, karena kecenderungan mungkin tenaga milenial itu melihat, konstruksi itu sebagai bidang yang istilahnya itu keras, bidang yang kotor dan segala macamnya. Istilahnya itu blue worker lah. Jadi bidang-bidang pekerjaan kasar lah. Walaupun sebenarnya nggak seperti itu juga. Nah, ini kita berusaha menarik tenaga milenial untuk bisa lebih tertarik ke bidang konstruksi dengan menerapkan teknologi. Dengan diterapkannya teknologi terkini, baik itu cloud, kemudian kolaboratif, kemudian juga IoT dan segala macamnya, sehingga mengharapkan tenaga milenial itu lebih tertarik berkecimpung, sehingga itu bisa memboosting dari produktivitas konstruksi itu sendiri. Nah, tren teknologi infrastruktur masa depan sebenarnya ada beberapa macam. Cuman ini saya yang highlight ini apa yang sudah kita kerjakan, masih ongoing research ataupun sebagian sudah diterapkan di produksi unit kita. Jadi mungkin kita tilik dulu dari mapping konstruksinya, teknologi konstruksi. Jadi berdasarkan kajian McKinsey, teknologi konstruksi itu dibagi menjadi 3 hal utama, yaitu digital collaboration, back office teknologi, dan on-site execution. Jadi digital collaboration itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang saya sebutkan di awal tadi, komunikasi, kolaborasi dan segala macamnya. Jadi dengan menerapkan teknologi, gap atau backlog ataupun hambatan atau tantangan yang terjadi tadi itu bisa kita atasi dengan adanya penerapan teknologi digital di sini, baik itu sifatnya teknologi yang sudah mapan ataupun teknologi yang istilahnya itu masih ongoing, masih bertumbuh atau masih awal diterapkan. Tetapi bila mana itu bisa kita terapkan,
terbukti aman, karena ini sangat penting di konstruksi itu. Salah satu resiko terbesarnya itu adalah di bidang safety-nya. Karena itu kita harus pastikan teknologi tersebut itu aman untuk diterapkan, karena impact-nya itu bila mana terjadi kegagalan konstruksi, bila mana terjadi isu fatality atau safety failure, itu akan sangat besar sekali impact-nya terhadap keselamatan baik itu pekerjaannya, masyarakat sekitar dan lingkungan sekitarnya juga. Kemudian teknologi back office-nya, ya teknologi yang dijalankan sebagai backbone dari teknologi front end-nya. Jadi misalnya teknologi finansialnya, teknologi ERP-nya, desain manajemennya, kemudian machine learning, AI dan segala macamnya yang itu diterapkan di levelnya corporate. Kemudian juga on-site execution. Nah ini juga yang sangat penting karena berdasarkan survei 25-30% di industri konstruksi itu lebih banyak menerapkan teknologi di bidang back office ataupun collaboration-nya. Sedangkan yang on-site execution-nya itu masih sangat sedikit. Kenapa? Padahal itu istilahnya karena lebih mudah diterapkan di sana. Dan padahal sebagian besar budget yang terjadi di sektor konstruksi itu on-site execution-nya di pekerjaan lapangan atau di produksi lapangan. Tetapi teknologi yang diterapkan itu kalah masif dibandingkan yang ada di back office-nya. Oke, nah kalau kita melihat trennya, kita bisa menilik kajian dari Gartner. Jadi Gartner itu mengeluarkan kajian terkait dengan hype cycle dari teknologi. Jadi ada teknologi itu yang masih bertumbuh, ada teknologinya itu yang dirasa udah sampai di puncak dan setelah itu akan menurun pertumbuhannya. Jadi ada beberapa teknologi itu yang masih bertumbuh seperti AI, machine learning dan segala macamnya. Tetapi ada teknologi-teknologi itu yang udah ada di puncak. Mungkin kalau saya contohkan itu, kalau di bidang sekarang yang tren itu mungkin teman-teman pernah mendengar NFT ya. Nah, NFT itu mungkin awal-awal tahun kemarin atau 2-3 tahun kemarin itu lagi booming. Nah, pada saat ini NFT itu udah lumayan jenuh sehingga pertumbuhannya itu makin menurun. Nilai asetnya juga makin menurun karena yang masuk itu makin beragam. Awalnya NFT itu sangat berkualitas, produk-produk yang dijual dengan NFT yang sangat berkualitas. Nah, makin banyak orang berkecimpung di sini itu kualitasnya itu juga makin menurun sehingga demand orang akan NFT sendiri juga akan makin menurun. Nah, ini yang sebenarnya itu terjadi dan itu sudah diramalkan oleh Gartner juga sebenarnya. Jadi bagaimana strategi kita menginvestasikan dalam hal teknologi, kita bisa mengkaji dari kajian-kajian semacam ini. Jadi mana yang sudah istilahnya itu over investment, ada yang sifatnya udah disinvestment, artinya dia menurunkan tingkat investasinya, ada tingkat investasinya itu udah berlebihan, mana yang masih dilakukan reinvestment ulang dari teknologi yang ada. Jadi bagaimana kita meng-alignkan strategi ini sangat penting untuk setiap company. Nah, kalau teknologi BIM sendiri, sejak saya bekerja di Timur Tengah, saya basisnya kan di kantor pusat kita ada di Arab Saudi, Riyadh. Nah, itu saya sudah jadi BIM manager sejak tahun 2010 ya. Mereka udah masif sebelum itu menerapkan implementasi konstruksi digital dalam hal ini BIM. Nah, di beberapa negara apalagi di Indonesia itu awareness-nya itu baru tumbuh beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak kita melakukan konferensi konstruksi digital di tahun 2017. Itu tumbuhnya itu sangat signifikan sekali. Sebelum itu memang udah ada, cuman tumbuhnya itu silo dan parsial. Nah, sejak kita buka, kita undang beberapa teknologi, kita publish besar-besaran tentang teknologi BIM. Nah, itu sekarang sudah sangat lumayan masif di Indonesia akan implementasi BIM itu sendiri. Nah, secara regulasi nasional, BIM itu sekarang juga udah menjadi peraturan nasional, di mana sudah ada aturan yang mengakomodasi BIM itu dalam PP nomor 16 tahun 2021
Begitu juga dalam Permen nomor 22 tahun 2018, di mana BIM ini diwajibkan untuk bangunan negara dengan luasan tertentu dan skop pekerjaan tertentu di dalamnya. Nah, terkait dengan implementasi BIM itu sendiri, ini ada beberapa aspek di dalamnya. Ada aspek teknologinya, ada aspek proses dan regulasinya, dan ada aspek people-nya. Nah, kalau kita lihat 3 hal ini, yang paling utama itu sebenarnya aspek people-nya. Karena teknologinya itu ya tergantung kemampuan budget kita itu untuk menyerap atau membeli teknologi itu sampai sejauh mana. Selama kita punya budget yang cukup, ya kita beli sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget yang kita miliki. Proses itu juga bisa kita kondisikan, proses dan regulasinya, baik itu internal dan eksternal. Tetapi membangun SDM ini nggak bisa instan. Jadi SDM yang istilahnya itu mature ataupun agile secara teknologi, ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Bukan sekedar ikut-ikutan atau hanya menjadi follower suatu tren teknologi, nggak seperti itu. Tetapi bagaimana bisa lebih inovatif, bisa lebih agile, dan bisa lebih adaptif terhadap teknologi ini tadi. Nah, sedangkan vendor ataupun manufaktur yang menerapkan konstruksi digital itu makin banyak. Dan ini juga menjadi peluang-peluang bisnis ke depan, baik itu untuk startup lokal, vendor lokal, ataupun sampai ke level corporate seperti PTPP ataupun perusahaan konstruksi BUMN ataupun non BUMN di dalamnya. Nah, ini bisa menjadi peluang-peluang bisnis bagaimana kita berkolaborasi dalam suatu environment digital. Jadi misalnya membentuk suatu market digital ataupun yang lainnya, ini menjadi peluang-peluang bisnis yang bisa kita develop ke depannya itu nanti. Nah, mungkin tadi saya udah banyak bicara BIM, mungkin teman-teman dari dari Widya ataupun teman-teman lainnya mungkin belum semuanya mengerti tentang BIM. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang BIM. Jadi BIM itu pada dasarnya adalah suatu proses dan metodologi dari konstruksi yang dibuat secara digital. Simpelnya seperti itu. Jadi BIM itu bukan sekedar model dijadikan 3D kita bisa analisis ini itu dan segala macamnya, tetapi adalah proses dan metodologinya yang kita digitalkan. Jadi khususnya BIM untuk konstruksi, proses bisnisnya itu apa aja, mulai dari aspek tender, bidding, constructability, quantification, coordination, logistik, fabrication, field execution, hingga handover nanti tadi. Kemudian medianya bisa dilakukan di apa aja, mulai dari PC, laptop, cloud, smartphone ataupun tablet, itu bisa dilakukan saat ini. Kemudian outputnya apa aja, berbagai macam, mulai dari estimating, scheduling, project control, ERP, dan segala macamnya. Itu gambaran singkat dari BIM itu sendiri. Dan benefitnya itu apa aja untuk BIM konstruksi, macam-macam, mulai dari memaksimalkan efisiensi, mereduce cost, improve estimation, kemudian communication, risk, dan waste di dalamnya, juga quality yang lebih baik juga di dalamnya. Ini mungkin sudah dibahas. Kemudian dimensi dari BIM itu sendiri itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau kita mengenal selama ini 2 dimensi, X, Y, 3 dimensi, X, Y, Z, kalau itu dalam bentuk grafis, tetapi di dalam BIM itu dimensi itu bisa ditarik beberapa macam. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal CAD, computer aided design seperti AutoCAD dan segala macamnya, kemudian di tahun 90-an itu udah mulai banyak teknologi software 3D yang sifatnya parametrik, auto volume, DED, soft drawing, detail, coordination, dan segala macamnya. Yang sifatnya itu parametrik. Jadi diubah di satu bagian itu merubah bagian lainnya. Itu yang sifatnya parametrik. Kemudian dari 3D ini kita bisa align-kan atau kita bisa ikat dengan parameter waktu. Itu menjadi 4D. Di mana ini time dan schedule management diatur di dalamnya. Kita bisa menganalisis antara baseline, artinya master schedule, dengan actual schedule. Kemudian juga diikatkan juga dengan cost, biaya di sini, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi akan resource tadi itu kita bisa melihat impact-nya terhadap biaya pelaksanaan konstruksinya. Kemudian ini 3D sampai 5D itu adalah
suatu standar yang diatur dalam ISO 19650. Nah, yang lebih enhance lagi 6D misalnya untuk project performance, untuk sustainability, 7D untuk OM atau asset management, dan mungkin yang terbaru adalah 8D untuk digital safety management. Nah, BIM itu sendiri seperti yang saya katakan tadi bukan hanya untuk 3D model, tetapi untuk berbagai macam aspek. Tapi kalau kita melihat itu ada 3 aspek utama, sebagai design model, sebagai construction model, dan sebagai as-built model untuk kebutuhan OM, operation dan maintenance, ataupun facility management. Nah, kemudian masuk terkait dengan smart construction. Tadi sebelumnya mungkin udah ada eksplisit tentang slide ini. Jadi kajian dari BCG, Boston Consulting Group, itu menemukan ada 10 teknologi utama yang menjadi tren konstruksi masa depan. Mulai dari prefabrication atau konstruksi modular, di mana dulu saya bekerja di beberapa negara Timur Tengah ataupun beberapa negara yang lebih maju seperti Singapura, itu untuk meminimalkan waste dan mengoptimalkan schedule, itu dibuatlah konstruksi modular, di mana bagian-bagian konstruksi ini dikerjakan secara fabrikasi, kemudian didatangkan di lapangan, dirangkai. Jadi seperti membuat Lego aja, ya, dan lebih cepat pekerjaannya. Kemudian juga ada advanced building material. Di masa depan konstruksi itu bukan sekedar pasir, semen, besi, tapi bisa dari plastik, bisa dari limbah dan segala macamnya. Dan ini sudah mulai banyak inovasinya di tahun-tahun belakangan ini. Kemudian 3D printing. Jadi sifat konstruksinya itu yang tadinya lebih banyak ke site production, dengan 3D printing itu sifatnya akan lebih manufaktur. Jadi tinggal misalnya contohnya dengan 3D printing tinggal kita datangkan alat 3D printingnya di suatu site area, kemudian di sana langsung bisa memproduksi dari konstruksinya itu tadi. Kemudian juga autonomous construction, jadi alat-alat konstruksi itu nggak perlu menggunakan tenaga manusia lagi, tetapi bisa kita lakukan remotely, baik itu kita kontrol dari suatu office ataupun dari pusat juga, atau bisa dilakukan secara AI ataupun machine learning. Ya, ini juga udah banyak diuji coba di beberapa manufaktur. Kemudian juga augmented reality dan virtualization ini kita awalnya mempopulerkan sejak tahun 2016-2017. Sekarang mungkin udah banyak juga baik itu kompetitor kita, stakeholder kita, owner dan perencana yang memakai ini karena memang sangat membantu dalam hal komunikasi, kemudian juga interpretasi dari konstruksi itu sendiri. Big data dan predictive analytics itu juga akan menjadi tren ke depan. Wireless connected equipment itu juga menjadi tren ke depan. Cloud yang nanti mungkin saya bicarakan di belakang, 3D scanning dan fotogrametri, dan semua itu akan dibungkus menjadi suatu proses digital dengan metode building information modeling. Nah, ini augmented reality dan virtual reality. Ini karena udah menjadi tren yang sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya itu kita membeli teknologi. Nah, sekarang itu kita mencoba mengcustomize teknologi augmented dan virtual reality itu dengan platform yang kita pikir udah matang. Contohnya di sini kita menggunakan platform Unity yang banyak digunakan biasanya di developer gaming, itu kita gunakan untuk kebutuhan industri konstruksi. Nah, kebetulan Unity ini sudah mengeluarkan suatu produk yang bisa digunakan untuk produksi dan review konstruksi dan manufaktur yang namanya Unity Reflect, yang mana kita bisa mengcustom dari teknologi ini. Ini sebagai contoh gambarannya. Immersive reality dan produk kita itu kita udah publish di App Store ataupun di Play Store yang namanya
namanya PP imersif. Itu bisa digunakan baik itu di tablet, laptop, PC ataupun di smartphone. Dan ini terintegrasi dengan beberapa software BIM kita seperti Revit, seperti AutoCAD, seperti Visworks. Dan ini bisa digunakan baik itu dalam mode AR, augmented reality, virtual reality, ataupun kedepannya dalam bentuk mixed reality. Jadi kita bisa memvisualkan dari pekerjaan lapangan yang ada dengan mengaktifkan ini baik itu di mode AR, VR ataupun nanti ke depannya untuk MR misalnya. Flow-nya seperti itu. Oke, itu jadi gambaran dari produk imersif kita. Lalu terkait dengan software digital juga, di sini ada dua teknologi utama yang menjadi highlight, yaitu fotogrametri dan laser scan. Jadi ada plus minusnya. Fotogrametri otomatis equipment atau alatnya itu lebih murah. Kita bisa gunakan drone biasa yang kita ikatkan dengan suatu koordinat. Dari image tersebut kita bisa modelkan menjadi bentuk 3D-nya. Tetapi memang akurasinya ini nggak sebaik di laser scan. Kalau di laser scan ini memang teknologinya itu lebih mahal untuk leader atau laser scan-nya itu sendiri. Ini bisa kita attach-kan baik itu ke drone atau UAV, bisa di kendaraan bermotor seperti mobil, motor ataupun yang lainnya, dan akurasinya itu lebih tinggi. Dan dia bisa bisa mengignore obstacle yang ada, misalnya pohon dan segala macamnya. Kemudian juga untuk subsurface atau yang di bawah tanahnya, pekerjaan di bawah tanahnya, kalau dulu itu kita hanya bisa melakukan modeling itu dengan bore lock ataupun jadi kita bor suatu area konstruksi dengan kedalaman tertentu 20, 30, 40 meter. Kemudian dari beberapa titik bor itu kita modeling. Jadi seperti apa komposisi tanah lunak, tanah keras, ada air di dalamnya. Nah, dengan teknologi geolistrik sebenarnya ini sudah lama dipakai di industri tambang ataupun yang lainnya, karena itu bisa melakukan pemetaan subsurface sampai kedalaman ratusan meter. Ya. Nah, ini sekarang juga karena teknologinya udah lumayan murah, ini sudah mulai banyak juga diterapkan di industri konstruksi juga. Kemudian juga customization. Nah, ini juga peluang bisnis untuk teman-teman startup ataupun yang lainnya. Jadi dengan API yang terbuka oleh vendor-vendor utama seperti kayak vendor BIM, CAD yang lainnya seperti Autodesk, Bentley, kemudian Trimble. Nah, kita bisa melakukan customisasi, kita khususkan untuk workflow yang ada di internal perusahaan sendiri. Ya. Cuman memang keterbatasan di Indonesia itu belum banyak vendor-vendor API yang
yang benar-benar natif ataupun aktif melakukan customisasi ini tadi. Jadi lebih banyak selama ini kami lihat itu vendor dari luar yang sebenarnya ini banyak opportunity bisnis di dalamnya. Nah, terkait dengan cloud itu sendiri, jadi teknologi cloud yang tadinya itu sangat spesifik untuk IT, banking, dan segala macamnya, sekarang karena teknologinya itu makin murah, makin terjangkau, itu juga mulai diterapkan di konstruksi juga. Dan ini juga sejalan dengan standar dari ISO 19650, karena di dalamnya ada standar yang namanya Common Data Environment, CDE. Jadi CDE ini deskripsinya gini, kalau dulu di fase pekerjaan tradisional, setiap stakeholder itu berhubungan dengan masing-masing secara parsial, kontraktor dengan perencana, kontraktor dengan owner, kontraktor dengan subkon, subkon dengan perencana, owner dengan MK dan segala macamnya, sehingga interpretasinya sendiri-sendiri, sehingga terjadi banyak miskomunikasi di dalamnya. Lalu dengan adanya standar CDE, di mana suatu data itu dibuat menjadi common data yang bisa di-share, dibagikan ke pihak-pihak lain, sehingga interpretasi terhadap suatu pekerjaan dan workflow itu bisa disamakan, karena data tadi kita jadikan secara visual menjadi data digital yang kita bisa share ke berbagai pihak di dalamnya. Jadi gambarannya seperti ini, yang tadi itu beberapa stakeholder sekarang sudah menjadi unified data. Data ini bisa berupa data model, data aset, di dalamnya ada data grafis, non-grafis, ataupun dokumen yang lainnya. Kemudian ada CAD drawing, model, schedule, spek, dan segala macamnya, dan berbagai macam file type yang bisa diakomodasikan dalam bentuk CDE ini. Nah, jadi sekarang ini memang eranya cloud, di mana setiap proses itu saling terhubung satu proses dengan yang lainnya, sehingga itu nggak bisa terpisah dan silo-silo lagi. Dan ini mulai banyak diterapkan di konstruksi kita, baik itu levelnya nasional ataupun levelnya global, yang nanti mungkin ke depannya 3, 4, 5, atau 10 tahun lagi itu mungkin proses konstruksinya itu akan berbeda sama sekali dibandingkan yang ada saat ini. Dan memang di era ini setiap proses itu akan terkoneksi dengan proses-proses yang lainnya. Nah, ini mungkin secara gambaran CDE itu bagaimana dan cloud itu. Imagine a design project so complex that it requires dozens of stakeholder groups from across the globe to deliver it. And imagine them collaborating seamlessly to deliver a world-class building ahead of schedule and under budget, regardless of location, discipline, or software tool sets. Imagine them working together in a single project ecosystem, planning, designing, building, solving challenges, and making swift decisions based on deep insight, driving up profitability, driving down coordination issues. Welcome to the future of project delivery. Autodesk is transforming the way we work by developing an entirely new system for the BIM project lifecycle, from design to construction. This platform unifies everyone in a common data environment, building owners to architects, engineers to general contractors, eliminating the complexities of today's project collaboration process. Gone will be a lack of insight due to companies working in design and data silos. Gone will be incompatibility concerns like unique software toolsets, different IT stacks, or inefficient handoffs that hinder collaboration and slow momentum. And gone will be the headaches of working with multiple global teams and relying on phones, file servers, and emails to communicate. This is the Autodesk Cloud made fluent in BIM. Beyond a place to simply store or share files, it will be the foundation for how teams deliver projects. Here will be a single project environment where design and construction teams will collaborate, design, review, and build as if in a single location. Here, insights into clashes, model changes, and quality control are easily accessible. Here, independent systems and toolsets work as one. Here, the design and construction teams are connected, with project documentation available in real time to those in the field.
And here, all stakeholders are provided access to the right version of the right data in the right context and on the right device. When it comes to delivering projects, it is often the process that defines the success of the project. Welcome to a better way of working. Welcome to the future of project delivery. Delivered by Autodesk BIM 360. Oke. Jadi proses-proses tadi memang akan enhance dari proses konstruksi yang ada sehingga kita bisa dapatkan benefit-benefit berikut ini seperti akselerasi, adopsi, dan utilisasi dengan platform digital, karena dengan teknologi cloud itu lebih mudah dibandingkan dengan teknologi digital tradisional lainnya. Kemudian enhancement dari human capital, ketahanan rantai pasok di mana ERP dan supply chain management sekarang arahnya juga ke cloud juga. Dashboard itu bisa langsung kita dapatkan karena datanya itu udah tersedia di cloud, tinggal kita custom di sana. Kemudian deploy capital dan resource itu lebih murah. Kemudian identifikasi pekerjaan offsite itu dan kita bisa mengengage customer untuk terlibat di dalamnya juga. Nah, teknologi tadi itu di-enhance dengan teknologi performance 6D yang dimana di sini sustainability atau eranya green itu juga lagi hot issue juga, dan itu banyak mulai diterapkan di level konstruksinya. Nah, sekarang mungkin yang jadi hot issue di konstruksi sebenarnya bukan konstruksi aja. Ini udah ada di beberapa tahun yang lalu, cuman sebelumnya itu banyak lebih dikerjakan di level manufaktur. Nah, sekarang ini dengan digital twin. Digital twin itu adalah dua pekerjaan, satu pekerjaan fisik, satunya pekerjaan digital. Jadi sebelum pekerjaan fisiknya dimulai, pekerjaan digitalnya itu sudah dilakukan dulu, sehingga semua risiko yang akan terjadi di pekerjaan fisik itu bisa kita mitigasi sedari awal, sehingga kita bisa melakukan pencegahan akan risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, untuk lebih mudah kita mengerti, mungkin bisa kita dapatkan dari deskripsi video berikut ini. There are many notable twins in the world today. You might even be a twin. But do you know what a digital twin is? Essentially, bahkan menurut kabar katanya IKN itu konsepnya adalah digital twin. Jadi sebelum pekerjaan fisik IKN dimulai, pekerjaan digitalnya dimulai terlebih dahulu. An Internet of Things technology. Data from the original asset is used to build and improve the digital twin. By providing a precise, up-to-date model of its original, a digital twin can help designers, engineers, contractors, owners, and manufacturers create more efficient structures. Dikenal namanya digital prototyping. Can help with everything from planning, design, and construction to operations and maintenance. Tapi sekarang sudah mulai banyak juga diterapkan di konstruksi. Imagine there's a digital twin of the entire facility, from the roof to the HVAC to the mechanical, engineering, and plumbing systems. Now imagine that sensors in the building provide the digital twin with real-time information. The digital twin updates itself according to the data. Then, building owners can view areas where the building is aging or faulty. American Society of Mechanical was critical in the midst of its challenging mission. In the 1960s, NASA was one of the first agencies to use mirroring technology to replicate systems in space. Notably, NASA created a replica of Apollo 13, which became critical in the midst of its challenging mission. Engineers were able to test solutions on the replica to avoid further disaster. Dr. Michael Greaves, Chief Scientist for Advanced Manufacturing at the Florida Institute of Technology, introduced the concept of the digital twin at an American Society of Mechanical Engineers conference in 2002. He proposed a product lifecycle management center that contained the elements of a digital twin, the physical space, the virtual space, and the flow of information between the two. The manufacturing industry was quick to adopt digital twins, and the architecture, engineering, and construction industry followed suit.
with the help of technological advancements like BIM or building information modeling. Today, digital twin technology plays a big part in the digital transformation of the design, engineering, construction, manufacturing, and maintenance industries. A digital twin starts with knowledge of the assets and spaces that make up a facility. This type of descriptive twin is a live, editable version of design and construction data, such as a visual replica of assets or facilities. An informative twin has an added layer of operational and sensory data. As more and more data is added, the twin becomes richer and richer and more strongly linked to its physical counterpart. Predictive twins are able to leverage this operational data for insights, while comprehensive twins simulate future scenarios and consider what-if questions. In the future, twins will become autonomous, able to learn and act on behalf of users. Because digital twins can gather key information about things like population growth, natural resource supply levels, and historical data on environmental disasters, they can help build more resilient cities and infrastructures as the world changes. Eventually, an entire ecosystem of digital twins will help industries respond to global challenges with powerful, simultaneous changes. Right now, digital twins are helping operations and facility managers respond faster by removing the need for complex and time-consuming maintenance documents. Owners can gather information from the design and build phases to make faster business decisions, lowering operational and maintenance costs. Professionals on-site can predict material and labor cycles, reducing waste and enhancing safety. By helping professionals gain more insight into the inner workings of the world, digital twins are becoming partners in building a better future. Jadi terakhir mungkin satu quote yang ingin saya bagikan. Jadi dari challenge yang saya jelaskan tadi, ya ini menjadi quote kita don't limit your challenge, tapi kita jangan membatasi talent yang saya sebutkan tadi, jangan membatasi kita untuk berinovasi, tetapi kita harus membreak up limit yang kita miliki. Jadi katakan limit kita hanya sampai sini, kita bisa break up menjadi yang lebih luas lagi. Dan pada dasarnya challenge itu kalau kita hilangkan LLE-nya itu akan menjadi change. Jadi tantangan tadinya kalau kita hilangkan beberapa huruf itu akan menjadi opportunity, akan menjadi peluang di dalamnya. Nah ini yang bisa kita manfaatkan ke depan. Demikian Bu Hapsari, materi dari saya, mungkin saya kembalikan lagi ya. Baik, terima kasih Pak Arief untuk pemaparannya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Arief tadi bersama dengan PTPP Persero sudah memberikan pemaparan bagaimana teknologi mapping sampai strategi teknologi di masa depan, dan juga yang paling penting adalah proses serta metodologi yang akan menciptakan atau merealisasikan beberapa infrastruktur strategis di Indonesia. Nih, salah satunya ada Tol Semarang Demak, Yogyakarta International Airport, sampai dengan yang baru beberapa bulan terakhir menjadi sorotan, yakni Mandalika, begitu ya Pak. Tadi di akhir juga Pak Ari memberikan sebuah quotes atau motivasi buat teman-teman. Jadi jangan jadikan challenge itu sebagai batasan kita untuk berinovasi ya, karena kalau LL dan E-nya hilang itu jadi change, jadi kesempatan gitu buat kita semua. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan terkait materi pemaparan Pak Arief tadi bisa langsung aja menuliskan di kolom chat. Tapi nanti untuk sesi Q&A atau tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan dari pembicara kedua kita, yakni Bapak Wisnu Haryadi dari PT Widya Matador Inovasi. Nah, mungkin sembari kita ngobrol-ngobrol sedikit, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chatnya. Selamat siang Pak Wisnu. Ya, selamat siang Mbak Hapsari. Oke, sudah siap untuk berbagi insight dan juga pengalamannya nih terkait bagaimana teknologi ini bisa membantu teman-teman di bidang construction tentunya untuk mewujudkan beberapa infrastruktur strategis di Indonesia nih Mas. Ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena keterbatasan waktu yang kita punya juga, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Mbak Hapsari. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semua penonton atau peserta doorstop webinar dari Widya Matador ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Absari yang telah mengundang dan memberikan kesempatan sebagai pembicara pada acara ini. Mungkin kalau sekedar informasi, kalau untuk doorstop webinar ini adalah event yang rutin dilaksanakan begitu ya dari Widya Matador. Jadi setiap bulan itu akan ada begitu yang mengangkat tema-tema terkait dengan teknologi, kemudian perkembangan yang terkait dengan teknologi, kemudian inovasi-inovasi, dan juga mungkin terkait dengan IoT begitu. Jadi minimal akan ada event seperti ini sekitar sebulan sekali begitu. Jadi dan dalam event ini juga nanti silakan bagi para peserta juga untuk berpartisipasi karena akan ada hadiah yang menarik yang disiapkan ya. Jadi mungkin saya ingin mengucapkan salam pada Pak Arif Rahman selaku Senior Smart Construction Manager gitu dari PTPP. Sangat menarik Pak untuk pemaparan dan juga presentasinya. Dan dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan begitu, itu dapat kita lihat bahwa dari sektor konstruksi begitu, khususnya di PTPP itu sangat mendukung pengembangan dan juga inovasi teknologi dalam pekerjaan proyek-proyek konstruksi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi tema webinar kali ini adalah inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing gitu terkait beberapa teknologi dan juga device yang ada di Widya Matador yang dapat menunjang pembangunan infrastruktur berikut. Nah, jadi kalau kita bicara nih mengenai infrastruktur, pastinya kita akan berbicara juga tentang industri konstruksi begitu. Yang mana tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Arif, yang mana saat ini industri konstruksi itu sangat berkembang dan juga sangat mendukung penggunaan dan juga inovasi teknologi dalam implementasinya. Jadi meskipun ada batasan begitu seperti yang disampaikan karena adanya aturan dan juga adanya regulasi dari pemerintah yang mana harus diikuti oleh pelaku-pelaku industri konstruksi, dari PTPP sendiri khususnya itu juga sudah terus berinovasi dalam hal teknologi itu, karena bagaimanapun juga itu inovasi dan juga pengembangan teknologi itu juga sangat dibutuhkan dalam setiap sektor industri apapun. Baik, silakan next. Baik, jadi mungkin kita akan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu ya. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan mengapa perkembangan atau khususnya untuk industri konstruksi itu bisa menjadi sebuah opportunity besar, khususnya untuk perkembangan teknologi. Yang pertama, itu bisa kita lihat bahwa sektor konstruksi berada di posisi ketiga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau secara rutin itu tidak keluar dari top 5 begitu dari sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sektor konstruksi sendiri itu merupakan salah satu sektor terkuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kita bisa lihat dari beberapa data begitu dari Biro Pusat Statistik atau BPS, yang mana sektor konstruksi itu rutin ada di top 5, kemudian juga kontribusinya merupakan yang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi selain konstruksi, kalau untuk di Indonesia ini ada industri pengolahan, kemudian ada pertanian, kemudian juga industri lainnya seperti konstruksi juga masuk top 3, dan juga ada sektor perdagangan. Baik, yang kedua, mengapa ini menjadi sebuah opportunity? Karena Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan pasar konstruksi paling tinggi di Asia, dengan total proyek sebesar 451,3 triliun di tahun 2018.
gitu. Jadi sangat besar karena Indonesia ini merupakan pertumbuhan latar konsumsi yang sangat tinggi di kawasan Asia. Dan jika diukur menurut PDB atau Produk Domestik Bruto, pada tahun 2010 sektor konstruksi itu tumbuh, jika diukur menurut PDB itu sektor konstruksi tumbuh 2,81% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana capaian itu lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mana pada saat itu terjadi pandemi COVID sehingga terjadi sedikit penurunan atau kontraksi sebesar 3,25%. Jadi setelah pandemi ini trennya kembali naik jadi untuk sektor konstruksi ini. Baik, next. Nah, namun dengan adanya peluang atau opportunity tadi, itu kita juga punya banyak challenge atau tantangan di bidang konstruksi ini. Yang pertama adalah tingginya kasus kecelakaan kerja di sektor ini. Jadi konstruksi itu menjadi sektor dengan angka kecelakaan kerja tertinggi dengan menyumbang 32% dari total kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Yang mana tingginya angka kecelakaan kerja tersebut menunjukkan bahwa penerapan kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3 di sektor konstruksi ini saat ini masih belum optimal. Kemudian selanjutnya adalah kinerja industri konstruksi yang rendah. Nah, mungkin juga saya juga tangkap dari presentasinya Pak Arief, itu meskipun belum ada data yang akurat, namun sudah menjadi hal yang lumrah bahwa suatu proyek konstruksi itu sering terjadi keterlambatan penyelesaian, kemudian adanya pembakaran anggaran. Nah, itu bisa menjadi suatu ukuran bahwa kinerja konstruksi secara keseluruhan belum efisien begitu, dan ada yang perlu dibenahi di sektor ini. Nah, kemudian proyek konstruksi yang semakin kompleks. Jadi dengan meningkatnya jumlah proyek konstruksi, dengan adanya angka perkembangan itu tadi, itu juga akan memunculkan desain-desain baru yang semakin kompleks. Nah, tuntutan itu haruskan sektor ini untuk meningkatkan keahlian atau skill upgrade begitu, dan hal ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang urgent sehingga bisa tetap survive di dalam sektor industri konstruksi ini. Nah, kemudian kurangnya tenaga konstruksi yang terampil. Nah, ini juga tadi sempat disinggung mungkin dari presentasinya Pak Arief. Jadi lack of manpower skill gitu. Jadi kayak kurangnya keterampilan dari kerja konstruksi begitu. Jadi tidak seimbangnya antara pertumbuhan proyek konstruksi dengan jumlah tenaga konstruksi yang terampil begitu, itu menjadi masalah hingga saat ini. Jadi kelangkaan pekerja dengan keahlian khusus untuk proyek konstruksi tertentu dan juga tenaga konstruksi yang berpengalaman itu menjadi keluhan utama dalam sektor industri konstruksi ini. Ya, silakan, next. Nah, bisa kita lihat di grafik, yang pertama ini ada suatu artikel gitu. Bisa kita lihat jumlah kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi. Jadi jika kita lihat dari data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 itu tercatat ada 114.000 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2020 itu dicatat ada 177.000 kasus kecelakaan kerja, yang mana ada 53 kasus penyakit akibat kerja juga. Nah, jadi jika kita lihat lagi dalam artikelnya, kesimpulannya, jika dilihat dari tren tiap tahunnya, ada peningkatan sekitar 2%. Jadi itu ada tren yang kita bisa simpulkan ada peningkatan 2% tiap tahunnya
Sehingga dapat diasumsikan angka kematian itu berkisar 3.000 sampai 4.500 kematian tiap tahun. Dan angka ini sangat besar ya, sangat besar, dan ini perlu diubah. Kemudian dari grafik kita bisa lihat grafik angka kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja di Indonesia dari tahun 2001 sehingga 2021. Nah, bisa kita lihat di tahun 2000 ini, data ini diambil pada saat bulan K3 tahun 2018. Jadi pada tahun 2017 itu ada kasus kecelakaan kerja sebesar 123.000 kasus, dan juga angka kematian kerjanya itu ada di angka 3.000 kasus. Nah, bisa dilihat itu diestimasikan pada tahun 2018 tiap tahunnya akan ada peningkatan 2%, yang mana hal ini perlu kita ubah dengan dengan melakukan inovasi teknologi di sektor industri. Ya, silakan next. Ya, jadi setelah dipaparkan terkait latar belakang tadi, dapat disimpulkan bahwa dari sektor industri konstruksi ini itu perlu adanya perbaikan, yang mana itu akan bisa meningkatkan performa dan juga menurunkan angka kecelakaan kerja begitu. Nah, sini saya akan sharing terkait teknologi dan juga device yang ada di Widya Matador gitu, yang bisa menunjang pertumbuhan di sektor industri konstruksi ini. Nah, baik, jadi untuk yang pertama ini saya ingin mengenalkan produk Matador Glass, yang mana produk ini merupakan kacamata pintar untuk menayangkan video secara real time. Nah, jadi secara umum ini bentuknya seperti safety glass begitu, yang bisa dipakai oleh pekerja konstruksi. Bentuknya bisa dalam bentuk safety glass. Kemudian kita juga ada bentuk versi lainnya, yaitu versi portable, yang mana itu bisa dipakai di safety helmet begitu, atau di alat pelindung diri kita, APD kita di lapangan, bisa ditaruh di baju APD, kemudian di yang lebih fleksibel gitu. Nah, di sini Matador Glass ini akan menyiarkan tayangan yang bisa disalurkan melalui halaman video streaming. Nah, dan alat ini juga mempunyai fitur perintah suara atau voice command. Silakan di next. Nah, mungkin ini adalah sekilas terkait fitur-fitur yang ada di Matador Glass. Jadi, fitur video streaming itu juga ditunjang dengan fitur lain seperti chat room, kemudian ada tampilan dashboard juga untuk penjadwalan streaming atau manajemen streaming. Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan, ditunjang dengan fitur voice command. Dan kemudian untuk penayangan video streamingnya itu sudah ditunjang dari aplikasi Android dan juga melalui dari web browser. Gitu. Silakan di next. Ya, ini mungkin sekilas untuk produk Matador Glass gitu. Nah, kemudian bagaimana Matador Glass ini bisa menunjang sektor konstruksi. Nah, jadi karena Matador Glass ini adalah suatu device begitu yang bisa memberikan tampilan secara real time dalam bentuk video dan juga mendukung komunikasi dua arah, itu bisa kita gunakan untuk membantu pekerja yang ada di site untuk memberikan gambaran kondisi lapangan ke pihak yang ada di tempat lain atau di office misalkan. Nah, jadi yang pertama itu bisa kita gunakan device ini untuk memantau penerapan
praktek K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Dan juga protokol lainnya untuk menghindari masalah keselamatan maupun operasional. Nah, jadi pemantauan aplikasi K3 di lapangan itu bisa dipantau dimanapun oleh siapapun itu melalui video streaming gitu. Jadi misalkan ada seorang supervisor begitu atau manajer yang ada di kantor, yang ada di office, anggaplah dia ada di Jakarta, ingin melihat situasi penerapan K3 nih di site mereka yang ada di Sumatera begitu. Nah, mereka tidak perlu datang langsung ke site mereka, cukup dengan menggunakan device ini, mereka bisa lihat, oh dari site konstruksi saya yang ada di Sumatera sana, itu penerapan K3-nya seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum gitu? Itu bisa kita bantu dengan menggunakan Matador Glass ini. Kemudian yang kedua, asistensi jarak jauh dengan tenaga ahli atau bahkan pihak lain seperti supplier, produsen gitu, sehingga kita bisa mendapatkan bantuan teknis yang sifatnya khusus. Nah, di sini ini juga bisa membantu permasalahan yang mana kurangnya tenaga ahli di sektor konstruksi ini. Jadi dengan adanya device ini diharapkan pekerja yang masih dalam tahap pembelajaran atau istilahnya transit trainee begitu, atau dia masih belum banyak pengalaman di bidang konstruksi, itu bisa dibantu dengan menggunakan alat ini dalam hal melakukan trainingnya gitu. Jadi dengan cara dia bisa menggunakan Matador Glass ini, kemudian nanti akan dibimbing begitu dari jarak jauh, itu bisa dibimbing jarak jauh oleh pekerja yang lebih berpengalaman atau oleh supervisor mereka yang ada di tempat lain. Jadi tidak ada lagi alasan, oh ini supervisor atau manajer safety atau manajer di bagian konstruksi itu tidak bisa memberikan briefing gitu, karena tidak bisa ke site-nya. Itu sudah tidak ada alasan lagi. Dengan menggunakan device ini mereka bisa membantu pekerjaan di lapangan dengan lebih baik gitu. Kemudian yang selanjutnya, dengan device ini diharapkan pelatihan dan transfer ilmu itu bisa dilakukan secara real time, dan juga kita bisa melakukannya dengan merekaman atau recording terlebih dahulu dengan bantuan Matador Glass. Begitu. Baik, silakan di next. Baik, jadi pada dasarnya Matador Glass ini fungsinya adalah untuk pengoptimalan manajemen kinerja, yang mana ada fitur-fitur seperti voice command, kemudian juga ada fitur sebagai preventif atau prediktif untuk managerial maintenance. Jadi dengan adanya fitur komunikasi dua arah dengan menggunakan alat ini, itu proses perbaikan, kemudian atau penjadwalan pekerjaan ataupun troubleshooting yang ada di lapangan itu bisa lebih dilakukan dengan baik. Nah, kemudian Matador Glass ini juga bisa diakses melalui aplikasi ponsel ataupun dari browser yang ada di PC. Ya, silakan di next. Ya, kemudian apa saja keuntungan lainnya? Yang pertama, dengan menggunakan device ini kita bisa menghemat biaya operasional hingga 50%. Jadi kita bisa meminimalisir kerusakan ataupun kesalahan yang disebabkan oleh pekerja yang mungkin belum terampil gitu, karena sudah bisa di-assist dengan menggunakan device ini. Kemudian bisa dijadikan standar keamanan atau standar K3. Nah, jadi dengan adanya Matador Glass ini, proses-proses seperti inspeksi ataupun audit itu bisa dibantu dengan Matador Glass ini. Jadi auditor atau inspektor yang tidak bisa langsung ke site konstruksi misalkan,
itu bisa di-assist dengan menggunakan Matador Glass. Jadi tinggal dipasang device ini oleh pekerja yang ada di lapangan, nanti auditor atau inspektor itu bisa mengarahkan untuk mengecek hal-hal yang ada di lapangan. Nah, jadinya nanti auditor itu tidak perlu datang langsung ke site konstruksinya, dan itu bisa dijadikan bukti atau evidence dalam audit, baik itu audit internal ataupun audit dari eksternal atau dari pemerintah. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi itu untuk Matador Glass. Kemudian saya ingin sharing terkait teknologi kami yang ada di Widya Matador, yaitu automation jembatan timbang. Silakan di next. Ya, jadi latar belakangnya saat ini jembatan timbang merupakan salah satu infrastruktur yang vital dalam kegiatan bisnis maupun pengawasan pemerintahan. Nah, jadi jembatan timbang ini sangat umum digunakan di sektor baik itu sektor industri konstruksi, industri pertambangan. Itu jembatan timbang itu adalah hal yang banyak digunakan di industri di Indonesia. Nah, selain itu automation ini juga ditujukan untuk memberikan pengawasan dan pengendalian angkutan yang melebihi ketentuan dengan lebih baik. Silakan next. Nah, kondisinya saat ini masih banyak terjadi pelanggaran ketentuan dalam pengangkutan muatan. Nah, jadi ada beberapa hal yang paling sering terjadi atau pelanggaran yang paling terjadi. Yang pertama adalah overloading, begitu. Itu sudah menjadi hal yang banyak terjadi, hal yang lumrah terjadi. Jadi kalau kita ambil dari sumber dari UPPKB Losarang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, itu sebanyak 4.600 kendaraan itu melanggar atau overload hingga 70%. Jadi armada angkutannya itu mengangkut muatan yang melebihi ketentuan yang diatur begitu. Nah, tentunya hal ini bisa memunculkan bahaya dan juga hal lain yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi sebagai informasi, untuk UPPKB itu adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang di lokasi-lokasi yang ditetapkan. Kemudian pelanggaran lain yang baik terjadi adalah tata cara pemuatan barang. Nah, kondisi di lapangan itu menyebutkan bahwa masih banyak armada angkut yang melakukan pelanggaran atau kecurangan saat menimbang muatan. Nah, tentu saja hal ini menyebabkan data yang ada itu bisa jadi tidak sesuai dengan muatan yang diangkut. Jadi bisa mungkin sebenarnya overload, tapi datanya itu dicurangi, jadi ini sudah sesuai dengan aturan, jadi diloloskan gitu. Nah, hal ini masih sering terjadi. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran administrasi armada. Nah, dokumen yang dibutuhkan sangat mungkin dianggap sepele atau dikesampingkan oleh petugas yang ada di lapangan. Nah, itu juga sama, jadi ada praktik kecurangan gitu antara pengemudi atau driver angkutan muatan dan juga petugas yang ada di lapangan. Baik, silakan di next. Baik, jadi dengan sistem automation jembatan timbang dari Widya Matador, itu kami mengembangkan suatu unit terotomatisasi atau tanpa operator dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Jadi yang pertama itu input sistem otomatisasi, jadi dari data angkutan, maksudnya kendaraan pengangkutnya, kemudian juga deskripsi muatan atau deskripsi material yang diangkut, itu bisa diinput secara otomatis. Karena prakteknya saat ini dengan jembatan timbang itu ada operator yang berjaga di jembatan timbangnya, dan juga
ada petugas yang ada di istilahnya ada di kantor kecil yang ada di dekat jembatan timbang tersebut yang menerima data pengukuran dari jembatan timbang. Jadi petugas yang ada dekat jembatan timbang itu melaporkan hasil pengukuran secara manual begitu dengan menggunakan walkie-talkie atau alat komunikasi lainnya. Itu disampaikan secara manual, baik itu melalui telepon ataupun melalui sarana komunikasi lainnya ke operator yang ada di kantor kecil di situ. Nah, kemudian di-input datanya secara manual juga di dalam bentuk Excel atau mungkin input sistem yang existing dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa mengukur dengan sistem automation jembatan timbang ini. Kita bisa mengukur berat tanpa muatan dan berat dengan muatan secara otomatis. Kemudian dengan produk automation jembatan timbang ini itu dapat diintegrasikan dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang sudah terpasang di perusahaan. Nah, dan juga dengan automation ini kita juga menyediakan dashboard reporting. Gitu. Silakan di next. Nah, jadi mungkin ini sedikit ilustrasi terkait bagaimana sistem automation jembatan timbang itu bekerja. Jadi bisa kita lihat di sini saat truk pengangkut ini dia belum naik, itu dia ada indikator dia menyala warna merah, yang berarti pengukuran itu pengukuran sedang tidak berlangsung. Nah, kemudian nanti setelah truknya itu naik ke dalam jembatan timbangnya, itu nanti dia indikatornya menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya nanti dari driver itu akan melakukan tap in begitu atau scanning dengan menggunakan scan barcode atau kemudian tap menggunakan kartu begitu, yang mana itu ada informasi terkait data kendaraan dan juga jenis material yang diangkut. Kemudian ketika sudah dilakukan proses verifikasi begitu dengan tap in tadi, itu kemudian diukur menggunakan jembatan timbangnya, dan ketika pengukuran sudah selesai, itu akan indikator warna hijaunya akan muncul. Nah, kemudian ketika turun truknya, itu kemudian indikatornya traffic light-nya menjadi warna merah. Jadi dengan dalam sistem automation jembatan timbang ini, itu ada beberapa device yang digunakan. Jadi kita menggunakan tablet begitu untuk proses registrasi ininya tadi, untuk verifikasi data awalnya, data angkutan dan juga data muatannya. Kemudian juga ada traffic light yang untuk sebagai indikator, dan juga ada panel elektrikal untuk proses automation-nya. Nah, kemudian kita juga menggunakan server begitu, yang mana ada di ruang operator, dan juga ada server utama yaitu server cloud-nya. Nah, mungkin sebagai informasi untuk automation jembatan timbang ini, itu merupakan sebuah opsi lain begitu untuk pengukuran jembatan timbang. Nah, yang mana implementasinya itu lebih mudah karena bisa menggunakan jembatan timbang yang sudah tersedia atau yang existing, yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian automation jembatan timbang ini merupakan opsi untuk pengukuran jembatan timbang dengan budget yang lebih murah. Jadi untuk sistem pencatatannya sudah bisa dilakukan dengan otomatis dan dengan opsi budget yang lebih murah. Karena dengan teknologi yang lebih advance, misalkan ada teknologi plot scanner yang konvensional, itu harganya bisa mencapai 1 miliar. Nah, jadi harganya itu untuk automation jembatan timbang ini selisihnya automation jembatan timbang dengan plot scan konvensional itu 5-10 kali lipat. Jadi 5 kali lebih murah daripada plot scanner yang konvensional, atau hingga 10 kali
lebih murah daripada yang konvensional. Dan juga pada dashboard reporting itu ada menu atau fitur report bulanan, yang mana itu bisa dijadikan acuan untuk penarikan data dan juga reporting terkait misalkan untuk mengetahui kendaraan apa atau armada apa saja yang muatannya paling banyak, atau material apa saja yang paling banyak diangkut pada bulan tersebut. Dan juga ada menu-menu lain yang menunjang dari sisi drivernya begitu. Ya, silakan di next. Baik, jadi apa saja sih benefit dari automation jembatan timbang ini? Yang pertama adalah pengawasan keamanan. Jadi agar pekerjaan di sektor industri konstruksi ini bisa berjalan sesuai dengan visi, misi, dan aturan serta program kerjanya, itu maka dibutuhkan suatu pengontrolan yang ekstra begitu. Nah, dengan adanya automation jembatan timbang ini, penginputan data itu bisa dilakukan dengan lebih baik karena sudah menggunakan teknologi dan juga lebih otomatis dan meminimalisir adanya kecurangan dalam pengukuran di jembatan timbang, sehingga bisa menjadi bentuk supervisi atau pengawasan dan juga mempermudah dalam proses inspeksi dan juga audit, sehingga dari awal bisa diketahui adanya pelanggaran atau penyimpangan. Nah, kemudian ada efektivitas pekerjaan. Jadi dengan jembatan timbang yang manual itu memerlukan pengecekan atau input data itu lebih lama karena dilakukan oleh operator dan dilakukan dengan manual. Nah, dengan menggunakan automation ini diharapkan proses itu bisa dipersingkat gitu. Lalu yang terakhir adalah meminimalisir kesalahan. Jadi kembali yang seperti sudah disampaikan, sistem ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya human error. Baik, ini untuk kesimpulannya. Jadi dengan automation jembatan timbang itu diharapkan adanya kecepatan dan juga efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi dalam sektor konstruksi begitu, dan juga diharapkan bisa meminimalisir kerugian dan juga pelanggaran yang disebabkan oleh kelebihan muatan atau overloading yang sering terjadi gitu. Mungkin sekian dari saya karena waktunya juga sudah habis ya Mbak ya. Baik, mungkin terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Wisnu sudah memaparkan bagaimana teknologi tentunya melalui Widya Matador Inovasi ini bisa memberikan kontribusinya terhadap negeri kita Indonesia ini. Nah, tadi juga Pak Wisnu sudah menyampaikan beberapa device atau solusi yang bisa ditawarkan oleh Widya Matador untuk berbagai permasalahan konstruksi seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Pak Arif juga sudah kembali lagi bersama kita di sini. Jadi nanti mungkin langsung kita mulai aja. Namun karena adanya keterbatasan waktu, sebelumnya mungkin saya mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum terjawab di sini. Nanti apabila ada lain kesempatan atau jawaban yang disampaikan bisa kami sampaikan melalui sosial media kami seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini untuk Bapak Arif dan pertanyaan Bapak Septiono Kurniawan. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh PTPP sehingga lini bisnis tetap berjalan meskipun sedang diterpa pandemi? Lalu persiapan seperti apa yang diperlukan untuk digitalisasi bisnis konstruksi ini? Serta kendala seperti apa yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi bisnis konstruksi ini, Pak? Langsung saya jawab, Bu Apsari. Boleh. Oke, terima kasih untuk Pak Septiono Kurniawan. Jadi deskripsi singkatnya gini, di era pandemi kemarin itu kan hampir semua perusahaan melakukan efisiensi. Otomatis dampaknya itu juga ke digitalisasi dan implementasi teknologi.
dan otomatis kita harus mengefisienkan. Ada beberapa implementasi teknologi yang terpaksa kita pending, kita batalkan atau segala macamnya. Nah, strategi yang paling tepat apa yang sekiranya itu bisa diteruskan, itu kita harus melihat dari sisi manfaatnya. Jadi kita lakukan pengukuran seperti benefit cost ratio, return on investment dari implementasi teknologi tersebut. Jadi contohnya untuk level proyek kita lakukan pengukuran benefit cost ratio. Misalnya teknologi A, kalau kita ukur berdasarkan benefitnya dibandingkan biaya yang kita keluarkan untuk mengimplementasikan teknologi A, itu berapa manfaatnya? Kayak di kita minimal manfaatnya itu harus 2 kali 2 atau 2 kali lipat dibandingkan cost-nya. Jadi katakanlah cost-nya itu misalnya 100 juta, manfaat yang harus kita dapatkan dari implementasi teknologi tadi minimal 200 juta. Jadi kita mengukur ini, dengan ini kita bisa memutuskan teknologi mana yang manfaatnya itu impact-nya besar, mana yang nggak terlalu signifikan sehingga kita bisa tunda ataupun bahkan kita batalkan. Jadi seperti itu. Kemudian persiapan seperti apa yang perlu dilakukan untuk digitalisasi bisnis konstruksi. Sebenarnya ini persiapan utamanya kan 3 hal tadi, mulai dari sisi teknologinya, sisi proses dan regulasinya, dan sisi pengembangan SDM-nya. Sebenarnya yang paling kunci utama adalah kesiapan SDM-nya. Jadi teknologi, selama kita punya budget yang mencukupi, ya kita bisa akuisisi teknologi tadi ya sesuai dengan budget yang kita miliki. Regulasi itu juga bisa kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan kita, istilahnya regulasi internal ya. Kemudian juga terkait dengan SDM. SDM ini kunci penting yang paling utama. Jadi kesiapan SDM itu yang menjadi kunci suksesnya implementasi teknologi itu tadi. Kemudian kendala apa? Mungkin tadi saya udah jelaskan tantangannya, mulai dari sisi komunikasi, sisi regulasinya, sisi sisi kontrak dan segala macam. Nanti mungkin bisa di-share materi itu tadi. Demikian dari saya, Bu Apsari. Baik, itu tadi kalau jawaban dari Pak Arif terkait pertanyaan Bapak Adriana. Mungkin kalau bisa saya ulangi, beberapa strategi yang dilakukan oleh PTPP salah satunya adalah dengan pengukuran benefit cost ratio seperti itu. Yeah. Itu nanti juga saya sampaikan buat teman-teman, nanti bisa langsung menghubungi sosial media kami atau nomor CS kami apabila menginginkan untuk materi yang disampaikan ataupun recording dari webinar siang hari ini untuk diberikan ke teman-teman seperti itu ya Pak Arif ya. Yeah. Bisa lebih detail dari materi yang disampaikan tadi. Nah, mungkin lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Taufik Irawan untuk Pak Wisnu nih. Dengan banyaknya kecelakaan kerja di bidang konstruksi di Indonesia, ada nggak ya Pak Wisnu solusi dari Widya Matador atau regulasi yang bisa mengatur agar kecelakaan kerja ini dapat diminimalkan? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya pada Mas Taufik ya tadi ya. Jadi kalau untuk regulasi yang mengatur terkait kecelakaan kerja itu pastinya di Indonesia itu juga sudah ada. Pasti sudah ada aturan dari pemerintah yang menjadi dasar untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, yang mana mungkin kalau kita pernah dengar juga itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 begitu terkait keselamatan kerja, yang mana itu menjadi istilahnya aturan payungnya begitu terkait keselamatan kerja yang ada di Indonesia. Nah, jadi di undang-undang itu, dari undang-undang itu banyak turunan-turunannya yang menjadi dalam bentuk permenaker, kemudian aturan-aturan lain yang dalamnya tuh sudah dijelaskan dengan lebih detail terkait jenis kecelakaan kerja, kemudian bagaimana cara meminimalisirnya, kemudian juga sudah dibahas terkait aturan-aturan terkait jaminan apa yang didapat oleh
pekerja tersebut ketika terjadi kecelakaan kerja dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila pekerjanya itu mengalami kecelakaan kerja, begitu tuh sudah diatur semuanya. Sudah ada regulasinya dan juga ada regulasi turunan yang membahasnya lebih detail gitu. Nah, dengan adanya device yang ada dari Widya Matador itu juga mendukung untuk implementasi dari pengawasan K3-nya juga gitu. Jadi misalkan itu seperti yang sudah saya sampaikan dalam presentasi begitu. Jadi dengan Matador Glass contohnya itu juga mengapa itu menjadi penting dalam hal transfer ilmu atau juga dengan pengajaran ke pekerja yang ada di lapangan. Mengapa itu menjadi penting? Karena beberapa atau bisa dibilang sebagian besar pekerja yang ada di lapangan itu mungkin masih belum punya awareness yang cukup baik terkait cara bekerja yang aman dan juga tidak beresiko begitu. Karena seringkali faktor safety ini seringkali diabaikan. Mungkin kalau misalnya dilihat dari beberapa proyek begitu yang ada di lapangan, mungkin pekerja itu masih abai, tidak menggunakan APD yang lengkap, kemudian tidak menggunakan helm atau mungkin sepatu yang benar begitu saat melakukan pekerjaan. Karena seringkali kita dengar alasannya, wah kalau pakai helm ini nggak nyaman Pak, atau menggunakan sepatu safety ini berat rasanya Pak gitu. Jadi kayak banyak alasannya. Nah, tapi itu kan semua itu harus digunakan itu kan dengan alasan keselamatan. Nah, dengan adanya Matador Glass ini, pengawasan yang ada di lapangan itu bisa diverifikasi dengan baik oleh siapapun yang ada di kan paling sering tuh manajer atau supervisor mungkin tidak bisa langsung datang ke lapangan, tapi dengan adanya Matador Glass ini bisa terbantu. Jadi proses pengawasan itu bisa dipastikan dengan baik karena seringkali koordinasi antara yang ada di pusat ataupun dengan yang ada di site konstruksi itu seringkali tidak sinkron begitu. Nah, dengan adanya Matador Glass ini diharapkan koordinasi dan komunikasi antara dua pihak ini itu menjadi lebih baik dan juga bisa menurunkan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang ada di sektor konstruksi. Gitu. Baik, mungkin itu tadi jawaban dari Pak Wisnu mengenai tentang bagaimana regulasi atau solusi yang bisa diberikan oleh Widya Matador untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja tersebut. Tentu ini membutuhkan komitmen dan juga tanggung jawab dari banyak pihak ya Pak ya, mulai dari pemerintah, mulai dari pengatur atau regulasi perusahaan tersebut. Dan kita di sini Widya Matador bisa memberikan solusi dengan memudahkan pemantauan melalui kacamata pintar yang kita develop seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan lebih dalam mengenai apa solusi yang diberikan Widya Matador, bisa langsung aja untuk cek di berbagai sosial media kami maupun website kami di widyamatador.com. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin bisa untuk Pak Wisnu dan juga Pak Arif, karena menurut saya ini menarik sih. Tadi pertanyaannya adalah, mungkin tadi sudah banyak disampaikan bagaimana teknologi membantu untuk perencanaan sampai pembangunan beberapa infrastruktur strategis. Lalu bagaimanakah peran teknologi dalam proses operations atau maintenance, misalkan maintenance 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Arif bisa dipaparkan Pak, selama ini bagaimana pengalaman PTPP untuk memanfaatkan teknologi ini dari segi maintenance seperti itu. Oke, kalau dari sisi maintenance-nya itu kan kita harus lihat metode maintenance apa yang akan diterapkan oleh owner ini tadi. Umumnya secara tradisional itu saat ini owner-owner di Indonesia itu menerapkan metode maintenance itu reaktif.
Jadi kalau melihat ada kerusakan baru di-maintain. Melihat ada kerusakan ini itu kemudian dibudgetkan untuk maintenance-nya itu tadi. Ini reaktif. Nah, sebenarnya idealnya itu harusnya prediktif ataupun yang lebih advance tadi preskriptif. Jadi kalau prediktif implementasi BIM atau smart construction atau konstruksi digital tadi itu dibawa ke arah FM facility management ataupun operation maintenance, sehingga kita bisa tahu, katakanlah misalnya umur lampu ini berapa sih, 3 tahun. Jadi anggaran dari owner itu udah tahu tiap 3 tahun itu harus ada investasi penggantian lampu baru. Kemudian chiller, misalnya pendingin chiller atau HVAC, ini umur maintenance dari equipment-nya itu berapa? Misalnya katakan 5 tahun. 5 tahun itu harus dilakukan misalnya upgrade atau ataupun penggantian baru, sehingga itu yang sifatnya prediktif. Bahkan yang lebih advance lagi itu preskriptif, itu bisa dilakukan secara misalnya menggunakan machine learning, apa-apa aja yang harus diganti, apa-apa aja yang menjadi potensi kerusakan maintenance ke depannya itu apa. Jadi kalau kita lihat itu gradingnya ada 3, mulai dari reaktif, prediktif, dan preskriptif. Jadi tergantung kebutuhan owner apa. Jadi otomatis dengan 3 metodologi maintenance tadi itu juga dibutuhkan teknologi yang sesuai dengan operation dan maintenance itu tadi, dan otomatis harus ada investasi juga ke sana. Jadi ini memang harus disesuaikan dengan istilahnya tipe owner yang akan mengutilisasi teknologi maintenance itu tadi. Itu sih dari saya, Bu Arsari. Baik, jadi dari ownernya sendiri juga harus menentukan terlebih dahulu ya Pak untuk metodologi yang akan dari Mas Wisnu, apakah ada insight atau solusi ini yang kira-kira bisa diberikan oleh Widya Matador ini sebagai startup untuk solusi IoT ini? Baik, saya setuju sekali dengan pendapat atau insight dari Pak Arief tadi, yang mana kita harus mengubah paradigma itu. Selama ini kan kita paling banyak atau sebagian besar itu maintenance atau repair gitu, sifatnya itu reaktif. Nah, kita harus mengubah dari reaktif itu menjadi prediktif. Karena kita sudah harapannya dengan bantuan teknologi prediktif maintenance dan prediktif untuk repair gitu misalkan, itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Karena dengan teknologi ini kan pemantauan terkait aset-aset yang ada di sektor industri itu bisa lebih terpantau dengan lebih baik. Mungkin kalau boleh cerita, itu kalau dari Widya Matador sendiri itu punya device atau teknologi Matador Tracker. Itu dia bisa digunakan untuk memonitor hal-hal seperti misalkan posisi dari kendaraan atau armada di lapangan. Kemudian juga bisa dijadikan alat diagnostik untuk memantau konsumsi bahan bakar. Kemudian juga bisa memantau jarak tempuh dari kendaraan atau dari armada yang dimiliki perusahaan gitu. Nah, dari parameter-parameter yang bisa dipantau tersebut itu pastinya bisa dijadikan input data yang nantinya akan bisa dijadikan sumber untuk masukan untuk predictive maintenance misalkan. Nah, misalkan untuk jarak tempuh dari armada. Jadi kita bisa lebih memantau dari segi jarak tempuh armada A misalkan sudah anggaplah udah 5.000 km misalkan. Nah, itu kita bisa pantau dengan menggunakan tracker itu. Yang mana tracker itu nanti kita pasang di kendaraan, kemudian nanti kita bisa pantau diagnostik dan parameter-parameternya itu dengan menggunakan dashboard yang dalam bentuk web application yang kita sediakan juga. Saya bisa lihat jarak tempuhnya, jadi kita bisa tahu, oh ini kendaraan ini perlu di maintain karena jarak tempuhnya sudah 5.000 km. Jadi
ketika sudah mendekati 5.000 itu sudah harus armadanya itu harus disiapkan untuk segera di-maintain begitu. Jadi lebih efisien dalam penjadwalannya, kemudian dari segi waktunya itu juga bisa lebih baik. Sama juga dengan pemantauan bahan bakar begitu, konsumsi bahan bakar, karena konsumsi bahan bakar ini terkait dengan budgeting atau plan budgeting dari suatu proyek begitu. Jadi ketika konsumsi bahan bakar bisa terpantau dengan lebih baik, itu harapannya budgeting plan terkait bahan bakar ini bisa lebih bagus dan proyeknya itu tidak ada terjadi pembengkakan anggaran misalkan. Jadi seperti itu. Namun yang perlu ditekankan dengan adanya teknologi ini, itu sifatnya pastinya hanya menunjang atau istilahnya mengenhance lah dari efisiensi dari suatu proyek konstruksi begitu. Karena secara prakteknya itu perlu adanya pengawasan dan juga penggunaan yang baik begitu dari segi manusianya begitu. Jadi teknologi ini hanya untuk memudahkan dan juga mengenhance begitu untuk pengawasannya. Tapi tetap kita sebagai pelaku industrinya begitu yang harus lebih disiplin begitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua pembicara kita siang hari ini. Kalau bisa kita simpulkan pembicaraan kita 2 jam ke belakang, teknologi ini bisa memberikan efisiensi, benefit, dan juga value lebih terhadap penerapan workflow, khususnya smart construction dalam mewujudkan dan juga merealisasikan beberapa infrastruktur strategis yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua pembicara kita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing, berbagi insight-nya kepada teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan dari kedua narasumber kami dan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan terkait PT PP Persero maupun Widya Matador, bisa langsung hubungi kami melalui sosial media. Ada di Instagram @widyamatador, dan untuk link recording acara siang hari ini akan segera kami kirimkan setelah acara berikut beserta dengan sertifikat dan beberapa dokumentasi seperti itu. Nah, memasuki acara selanjutnya nih, yakni pengumuman pemenang kompetisi blog. Saya sendiri mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya kepada lebih dari 50 partisipan yang kemarin sudah mendaftarkan diri mengikuti kompetisi blog ini. Namun sesuai dengan kesepakatan panitia, kami hanya memilih 3 orang pemenang nih yang masing-masing, ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, untuk pemenang dalam kompetisi ini sudah kami pilih berdasarkan beberapa syarat, antara lain blog yang berusia minimal 2 bulan, menulis artikel minimal 500 kata, artikel harus karya asli dan belum pernah dipublikasikan, serta wajib embedded link ke website Widya Matador. Nah, selain itu para partisipan juga harus memfollow Instagram Widya Matador, mengunggah intisari artikel blog dalam bentuk feeds di akun Instagram, dan yang sudah mention atau tag akun Widya Matador. Tak lupa, kami juga memperhatikan beberapa hal berikut nih untuk indikator kemenangan ketiga pemenang kita siang hari ini. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema, yakni temanya mengenai IoT, orisinalitas dan juga kreativitas tulisan, kualitas dan juga value artikel meliputi kedalaman materi, kemenarikan materi, dan juga nilai guna yang dimiliki artikel kedepannya, serta relevansi gambar atau konten pendukung, dan juga desain atau tampilan blog menjadi nilai tambah nih. Nah, sebelum masuk nih, kita cek dulu kira-kira mungkin di sini bisa raise hand dulu nih untuk para serta blog. Mungkin Hamzari mau sapa-sapa dulu. Halo, apakah di Zoom siang hari ini sudah ada teman-teman yang ikut kompetisi blog? Mungkin bisa langsung raise hand. Wah, udah banyak banget nih. Ada Christian Evan, Atta Kirawan, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin udah nggak sabar banget nih untuk mendengar juara di kompetisi blog kali ini. Mungkin bisa kita langsung mulai aja nih, tanpa berlama-lama lagi. Kita mulai dari juara 3
Siapa nih kira-kira nih? Oke, juara ketiga dimenangkan oleh Christian Evan Chandra dengan judul artikel yaitu Internet of Things di Segala Sendi Kehidupan. Yay or nay, kacamata pintar untuk industri. Yay. Buat Christian Evan mungkin bisa raise hand dulu apakah berada di ruangan kali ini. Oke, ada ya. Sekali lagi selamat untuk Christian Evan. Lalu kita lanjut ke juara kedua nih mungkin. Juara keduanya adalah, ayo siapa nih? Irhan Hisham Dwi Nugroho. Selamat untuk Irhan Hisham dengan judul artikelnya yakni peran keberadaan teknologi IoT di dalam kehidupan manusia. Selamat siang Kak Irhan, mungkin sudah ada di Zoom meeting siang hari ini. Oke, sudah ada, mungkin bisa di selamat telah memenangkan juara kedua di kompetisi blog dari Widya Matador. Nah, yang paling penting nih dan yang paling ditunggu-tunggu pasti juara satunya. Kira-kira udah pada penasaran belum nih? Tapi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mengumumkan. Dan untuk pemenang kompetisi blog Widya Matador dengan total hadiah Rp1 juta dimenangkan oleh oleh Miko Nurdian dengan judul Mengenal Internet of Things yang telah memberikan kemudahan untuk umat manusia. Yeay! Selamat untuk ketiga pemenang kita. Oke, halo. Dan untuk ketiga pemenang nanti akan di reach out oleh teman-teman panitia untuk bagaimana flow cairan hadiah, dan juga buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar siang hari ini, terima kasih banyak untuk kedua pembicara kita juga. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk e-sertifikat dan juga rekaman link video acara siang hari ini akan kami kirimkan melalui email yang dipakai untuk pendaftaran kemarin. Sekali lagi, selamat untuk ketiga pemenang. Setelah ini akan langsung dihubungi oleh panitia. Dan mungkin untuk doorstop dengan topik inovasi teknologi untuk pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia, siang hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.